Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone. Di akhir volume 11, kita udah lihat gimana semua rencana perang aliansi pemberontak akhirnya mateng. Tauka dan Seras setelah nyelesain misi dadakan mereka di Benteng Panuba juga udah berhasil gabung lagi sama pasukan utama yang udah di wilayah Nea. Nah, di episode kali ini, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Pertempuran skala besar antara aliansi anti-Dewi dan pasukan tentara putih Vicious akhirnya dimulai, tepat di tanah Nea. Gimana jalannya serangan pertama? Dan misteri apa lagi soal para Ekaristi yang bakal terungkap? Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan aksi perang kolosal. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari pembentukan struktur komando aliansi anti-Dewi. Posisinya dibagi dua, Ratu Katlea mimpin pasukan Alion dan Ulza, dan Kaisar Zine mimpin pasukan Mira dan negara di ujung dunia. Tapi yang paling menarik adalah posisi para pahlawan. Secara resmi, mereka di bawah Zine, tapi Zine udah ngasih otoritas penuh ke Tauka buat ngasih perintah ke mereka. Jadi, Tauka sekarang udah kayak panglima tertinggi de facto buat semua pahlawan. Sementara itu, Brigade Lord of the Flies dan kelompok Asagi bakal gerak sebagai unit independen. Setelah itu, kita lihat obrolan penting antara Tauka dan Hijiri. Tauka minta Hijiri dan Itsuki buat nggak ikut di pertempuran awal dan tetap siaga. Kenapa? Soalnya Tauka mau tetap ngerahasiain fakta kalau Hijiri masih hidup. Dia mau nyimpan Hijiri sebagai kartu truf tersembunyi buat ngejutin Vicious di saat-saat terakhir. Terus buat apa Takao bersaudari disimpan? Tauka ngejelasin mereka disiapin khusus buat ngadepin ancaman terbesar di medan perang, yaitu 3 murid anti-ilahinya Vicious. Ars, Yomibito, dan Wormgander. Tauka bakal coba pakai skillnya dulu, tapi kalau gagal, giliran Hijiri dan Itsuki yang bakal maju. Mereka juga ngebahas soal kemungkinan Vicious ngasih Dispel Bubble ke murid-muridnya. Lokiela sempat bilang, itu gak mungkin, tapi dia juga ngingetin buat tetap waspada. Ini nunjukin kalau mereka bener-bener udah nyiapin rencana buat skenario terburuk. Di akhir obrolan, mereka sempat ngevaluasi kekuatan tempur tim mereka. Mereka setuju kalau Ayaka itu yang paling kuat. Tapi buat posisi kedua, Hijiri ngasih pendapat yang mengejutkan. Menurutnya, Seras Asrain sekarang mungkin udah setara sama Ayaka. Ternyata mereka sempat latih tanding dan Hijiri ngeliat sendiri betapa kuatnya Seras dengan armor utamanya. Dan hasilnya bener-bener mengejutkan. Hijiri tanpa pakai skill unik cuma bisa menang 1 dari 10 kali lawan Seras. Itsuki sedikit lebih baik, bisa menang 3 dari 10 kali. Tapi ingat, ini semua pas Seras belum pakai armor utamanya yang asli. Kalau dia serius, hasilnya bisa beda jauh. Hijiri sampai ngaku, satu-satunya yang bisa ngelawan Ayaka 1 lawan 1 sekarang mungkin cuma Seras Asrain. Setelah itu, Tauka dan Hijiri mulai ngelis petarung-petarung andalan mereka, kayak bikin tier list gitu. Di tier teratas, jelas ada Ayaka dan Seras. Di bawahnya, ada para komandan kuat, kayak Geo Shadowblade dan Kaisar Zin. Terus ada juga unit pendukung kuat, kayak Kill, Gratra, Nyantan, dan Gus Dornfett. Sementara itu, Beowulf dan Lokiela kondisinya masih gak memungkinkan buat berantem. Nah, terus gimana sama kelompok Asagi? Mereka ngakuin kalau Asagi itu punya potensi pembunuh raksasa, kayak pas ngalahin Zera. Tapi ada 2 masalah besar. Pertama, mereka gak bisa percaya 100% sama Asagi. Dan kedua, skill uniknya Asagi itu gak stabil dan butuh trik khusus, mirip kayak gaya bertarungnya Tauka. Jadi, Asagi ini lebih kayak kartu liar yang susah diandelin. Mereka juga ngebahas pahlawan lain kayak Yasu, tapi nganggapnya masih gak stabil. Dan pasukan biasa kayak kelompok matahari atau para demi-human, meskipun kuat dalam kelompok, mereka sadar kalau pasukan itu gak bakal berguna buat ngelawan musuh level boss kayak murid-muridnya Vicious 1 lawan 1. Dan inilah kesimpulan akhir dari Dewan Perang mereka. Pertempuran besar nanti bakal ditentuin sama kemampuan para petarung elit mereka buat ngalahin petarung elit musuh. Ini bukan lagi perang jumlah, tapi perang kualitas dan duel 1 lawan 1. Gimana Billy Zoners? Benar-benar analisis yang dalam banget ya dari 2 ahli strategi kita. Kita jadi dapat gambaran yang jelas banget soal kekuatan dan kelemahan dari aliansi pemberontak.
Dan kekuatan Seras sekarang benar-benar udah diakui. Fakta kalau Hijri sendiri yang bilang Seras mungkin setara sama Ayaka, itu benar-benar nunjukin betapa OP-nya armor utama itu. Dia benar-benar udah jadi salah satu petarung top di dunia. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Touka dan Hijri lagi nyusun strategi. Mereka sepakat kalau kunci kemenangan itu ada di kemampuan pejuang individu buat ngalahin bawahan elit Vicious, alias 3 murid anti-ilahinya. Karena itu, mereka butuh kartu truf, dan kartu truf itu adalah Takao bersaudari. Touka secara resmi nugasin Hijri dan Itsuki buat jadi pasukan khusus yang disiapin buat ngelawan para murid Vicious itu. Touka ngejelasin menyembunyikan Hijri itu penting, tapi kalau situasi perang butuh, mereka harus siap muncul dan bertarung. Setelah pembagian tugas, Touka ngelakuin satu hal lagi. Dia ngobrol sama Liselotte, Perdana Menteri negara di ujung dunia. Touka juga nunjukin rasa senangnya karena kesatria naga hitam, Bakos, bisa jadi pengintai udara mereka. Soalnya naga Bakos bisa terbang tinggi tanpa terdeteksi mata suci Yonato. Ini benar-benar keuntungan strategis yang penting. Dan disinilah kita dapat momen yang dalam banget. Touka ngobrol sama Lise. Lise bilang dia gugup, tapi dia tenang karena Touka ada di sana. Kamu nggak bakal milih pertarungan yang nggak bisa kamu menangkan kan? Katanya, nunjukin kepercayaan penuhnya ke strategi Touka. Touka pun ngebales dengan tulus kalau dia senang dengar pujian itu. Dia juga nanya soal integrasi pasukan. Lise ngeyakinin dia kalau Kaisar Zein dan Ratu Katelea udah ngelakuin pekerjaan yang sangat baik dalam nyatuin pasukan manusia, demi-human, dan monster. Jadi nggak ada lagi konflik internal di antara mereka. Lise cerita kalau dia mau ngejalanin misi diplomatik, ngobrol sama pasukan cadangan Mira yang isinya para demi-human. Dan disinilah kita lihat perkembangan karakter yang keren dari Lise. Dulu, dia mungkin bakal maksa biar semua orang setuju. Tapi sekarang, dia bilang, kalau mereka benci sama kita, aku nggak bakal maksa. Dia jadi pemimpin yang lebih fleksibel dan dewasa. Dia bahkan udah nyiapin Geo buat nenangin situasi dan Kill buat nyairin suasana. Bener-bener sadar diri banget. Setelah itu, Lisa ngasih kabar baik yang luar biasa. Ingat kan kunci aneh yang dia minta dari gudang besar Mira? Ternyata kunci itu beneran berhasil ngebuka gudang senjata kuno di negaranya yang udah kekunci berabad-abad. Dan isinya bener-bener jackpot. Pasukan negara di ujung dunia dapat power up gede-gedean. Ada busur sihir kuno buat si Centaur Killmail. Ada 2 katana tua lagi buat si macan tutul hitam Geo Shadowblade. Jadi sekarang dia bawa 4 pedang. Dan juga ada item misterius, sebotol darah naga yang bikin si naga cewek Nico jadi penasaran banget. Setelah pamer semua power up ini, Lise ngakuin tujuan sebenarnya. Aku cuma mau bilang, kita sekarang udah lebih kuat dan bisa ngebantu kamu, katanya. Touka ngebalas kalau dia udah percaya sama mereka. Lise juga negasin kalau perannya di perang nanti adalah sebagai ahli taktik di garis belakang. Dan kita tahu dia serius. Soalnya dari pas datang, dia udah sibuk keliling-keliling ke perkemahan lain buat diplomasi. Lise nunjukin lagi kedewasaannya sebagai pemimpin. Dan Touka muji dia. Kamu udah tumbuh ya. Momen ini benar-benar jadi penutup yang manis buat perkembangan karakter Lise. Setelah itu, kita pindah ke Touka dan Seras yang lagi ngamatin pasukan tentara putih Vicious dari atas bukit. Pasukan Mira udah siap dalam formasi bertahan, dan pasukan Ratu Katelea juga udah siaga. Suasananya bener-bener tegang. Disinilah kita dapat analisis penting dari Lokiela, Dewi Mini yang lagi nangkring di bahu Touka. Laporan intelijen bilang ada manusia yang jadi komandan di antara pasukan tentara putih ini. Lokiela ngejelasin, ini kemungkinan besar karena sinyal kontrol Vicious itu lemah di jarak jauh. Jadi, dia butuh komandan manusia buat ngasih perintah langsung di lapangan. Ini kelemahan logistik yang penting banget. Tapi, Lokiela juga ngasih kabar buruk. Dia ngejelasin kalau tentara putih yang dulu ngelawan Mira itu cuma buatan Kaisar Zera, yang notabene murid lemahnya Vicious. Artinya, pasukan yang bakal mereka hadapin sekarang yang dibuat langsung sama Vicious dan ketiga murid utamanya pasti jauh lebih kuat.
dia juga ngasih peringatan khusus soal Wormgander, yang katanya paling licik dan bakal ngelakuin apa aja buat menang. Meskipun mereka udah punya info ini, masih ada 2 pertanyaan besar yang bikin mereka cemas. Pertama, apa 3 murid Vicious itu ada di dalam pasukan ini? Dan kedua, apa Vicious sendiri ikut turun ke medan perang? Dan mereka nggak punya cara tahu jawabannya, soalnya semua jalur intelijen mereka ke Allion udah putus total. Tahukah sadar, dengan kaburnya Nyantan, Vicious pasti udah ngebersihin semua mata-mata Mira. Ini artinya, mereka sekarang benar-benar buta soal apa yang terjadi di dalam Allion. Di sini, kita juga dapat update soal struktur komando. Ternyata, Ratu Ketlia udah nugasin sebagian kesatria Sucinea buat gabung sama Brigade Lord of the Flies di bawah komandonya Seras. Ini nunjukin betapa gedenya kepercayaan Ketlia ke Seras dan Tohuka. Pas lagi nunggu, Lokiela ngingatin satu fakta penting yang mengerikan. Dia bilang Vicious itu pinter. Dia tahu para pahlawan butuh EXP buat jadi lebih kuat. Karena itu, Vicious udah ngemodifikasi para Ekaristi ini biar gak ngasih EXP sama sekali pas dibunuh. Ingat kan? Ini udah pernah diungkap di monolognya Vicious. Jadi, para pahlawan kita gak bakal bisa naik level atau pulhin MP di tengah perang ini. Dan akhirnya, di Dataranea, pertempuran pun dimulai. Pasukan Mira yang dipimpin sama Chester Orth, komandan yang dulu ditawan Ayaka dan sekarang udah bebas, ngelancarin serangan pertama. Dia nyuruh para pemanahnya buat nembakin ribuan anak panah ke arah tentara putih. Serangannya berhasil ngenain banyak Ekaristi. Dan disinilah kita dapat konfirmasi soal perilaku aneh mereka pas mati yang dulu diceritain sama Fang Tigers. Pas mereka mau mati, sayap putih tiba-tiba tumbuh dari mata mereka. Terus mereka coba bergandengan tangan sama teman di sebelahnya. Benar-benar pemandangan yang aneh dan bikin berinding. Tapi meskipun banyak yang mati, serangan panah itu gak cukup buat ngentikan mereka. Para Ekaristi yang masih hidup cuma ngambil senjata dari temen yang udah jatuh, nginjek-nginjek mayat mereka, dan terus maju. Benar-benar pasukan tanpa rasa takut. Ngelihat ini, Chester pun nyuruh unit sihir buat ngelancarin serangan selanjutnya. Unit sihir mereka pun maju dan nembakin tombak-tombak es ke arah tentara putih. Tapi gelombang pertama musuh berhasil nembus dan langsung nabrak barisan perisai Mira. Dan disinilah kita lihat betapa disiplinnya pasukan Mira. Mereka nahan serangan, terus bareng-bareng nusuk musuh dari celah-celah perisai. Setelah barisan depan musuh berhasil ditahan, Komandan Chester Orth langsung ngambil tindakan. Dia nyuruh barisan perisai mundur buat ngebuka jalan, terus dia mimpin langsung serangan kavaleri. Benar-benar komandan yang pemberani. Serangan ini berhasil. Pasukan Ekaristi yang jalan kaki kewalahan ngadepin kavaleri. Tapi kemenangan ini gak bertahan lama. Dari belakang muncul gelombang kedua musuh, yaitu Ekaristi Centaur, pasukan kavaleri Vicious. Mereka langsung nyerang balik pakai lemparan tombak. Dan yang ngeri, mereka ini nggak peduli sama friendly fire. Mereka lempar tombak membabi buta, bahkan sampai kena pasukannya sendiri. Ini nunjukin kalau Vicious nganggap mereka cuma pion sekali pakai. Pasukan kavaleri Mira berhasil nahan serangan mereka, tapi pertempuran jadi makin kacau pas gelombang ketiga musuh datang. Dan di tengah kekacauan ini, tiba-tiba bayangan-bayangan hitam melesat ngelewatin pasukan Mira dengan kecepatan luar biasa. Ternyata itu adalah kelompok macan tutul bersinar dari negara di ujung dunia yang dipimpin sama Geo Shadowblade. Dan kita dapat flashback singkat, ternyata Geo emang sengaja minta ke Touka biar pasukannya ditaruh di barisan paling depan. Kenapa? Soalnya dia mau ngebuktiin kekuatan negara di ujung dunia dan nunjukin kalau mereka itu sekutu yang setara, bukan cuma tamu. Bener-bener motivasi yang kuat. Si Centaur ini pinter. Dia coba nyerang balik, tapi Geo dengan kecepatan dan tekniknya yang luar biasa dengan gampang nangkis serangannya, terus slash. Dia nebas si Centaur raksasa itu jadi 2 pakai 1 ayudan pedang. Bener-bener pertunjukan kekuatan yang bikin semua orang melongo. Kemenangan cepat ini langsung ngebangkitin semangat pasukan Mira yang tadinya udah mulai takut. Terinspirasi sama Geo, mereka jadi berantem lebih keras lagi. Ini nunjukin betapa pentingnya peran seorang pemimpin di medan perang.
Tapi, meskipun mereka dapat kemenangan kecil, jumlah tentara putih ini banyak banget. Pasukan Mira mulai terancam dikepung dari utara dan selatan. Tapi, tepat pas lagi genting-gentingnya, dari utara, tiba-tiba muncul pasukan kavaleri yang nyerang sisi samping pasukan Ekaristi. Ternyata, itu adalah Ratu Katelea dan pasukannya. Dia dari tadi ngumpat di balik bukit nunggu momen yang pas buat ngelancarin serangan kejutan. Taktiknya ini bener-bener sempurna dan berhasil ngancurin momentum serangan musuh di utara. Terus, gimana sama sisi selatan? Di sana, Liselotte lagi mimpin pasukan gabungan. Dan Kaisar Zine ngasih laporan ke Touka kalau misi diplomasi Lise berhasil. Dia berhasil ngebujuk brigade cadangan pasukan Demi-Human Mira buat gabung. Dan sekarang, kerjasama mereka solid banget. Lise benar-benar udah jadi pemimpin yang hebat. Kita juga lihat gimana semua orang punya perannya masing-masing sekarang. Kesatrian Naga Hitam dan para Harpi jadi pengintai udara, dan bahkan Nyaki ditemenin sama kakaknya Nyantan jadi kurir darat super cepat pakai serigala raksasa. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang nunjukin kekuatan aliansi kita ya. Jadi ini bukan lagi cuma soal Touka atau Ayaka, tapi semua komandan sekutu juga punya peran penting. Kemenangan Gio, serangan kejutan Katelea, dan keberhasilan diplomasi Lise, semuanya nunjukin kalau mereka itu pemimpin yang kompeten. Mereka bukan cuma bawahan, tapi partner yang bisa diandalin. Ini juga jadi demonstrasi pertama gimana aliansi besar mereka benar-benar kerja bareng di medan perang. Setiap faksi ngelakuin tugasnya masing-masing dengan sempurna. Kerjasama mereka benar-benar solid. Sekarang, dengan semua komandan yang udah unjuk gigi, gelombang pertempuran mulai berbalik. Apa mereka bisa terus nekan pasukan tentara putih ini? Jadi kita lanjut dari Touka yang lagi ngamatin medan perang. Dia lihat gimana pasukan monster dari negara di ujung dunia yang dipimpin sama anjing leraka Loa berantem dengan gagah berani di garis depan. Dia juga lega karena musuh mereka, si tentara putih, penampilannya beda banget. Jadi gampang ngebedain mana kawan mana lawan. Meskipun pertempuran kelihatan seimbang, Touka tetap nyerahin komando skala besar ke Zain dan Katelea. Dia sadar kalau keahliannya bukan di situ. Tapi ada satu hal yang benar-benar ngeganggu pikirannya. Kurangnya informasi. Jaringan mata-mata mereka ke Alion udah putus total. Dia ndak tahu di mana posisi Vicious dan ketiga muridnya. Ini bikin dia jadi dilema berat. Apa dia harus nurunin pahlawan-pahlawan elitnya sekarang buat ngebantu prajurit biasa? Atau dia harus nyimpan mereka buat ngelawan para bos nanti? Masalah terbesarnya adalah MP atau mana points. Kalau para pahlawan kehabisan MP sekarang, mereka bakal nggak berguna pas Vicious muncul. Dan buat mastiin kekhawatiran terbesarnya, Touka ngelakuin sebuah eksperimen. Dia nyuruh agar kelompok Asagi dikasih kesempatan buat ngasih pukulan terakhir ke para Ekaristi. Tujuannya buat ngecek apa mereka dapat EXP atau poin pengalaman. Nggak lama, seorang kurir datang bawa hasilnya. Dan hasilnya persis seperti yang ditakutin Touka. Nggak ada satupun pahlawan yang naik level. Jadi, konfirmasi. Kekhawatiran Lokiela benar. Vicious udah ngemodifikasi tentara putihnya biar gak ngasih XP. Ini bener-bener pukulan telak. Artinya, para pahlawan gak bisa lagi senaknya pakai skill. Soalnya, mereka gak bisa pulihin MP dengan cara naik level di tengah pertempuran. Setiap tetes MP sekarang jadi berharga banget. Ini bikin dilema Touka jadi makin sulit. Kalau dia nahan para pahlawan, prajurit biasa bakal banyak yang mati. Tapi kalau dia nurunin mereka sekarang, mereka bisa kehabisan bensin sebelum sampai ke garis finish. Gelombang tentara putih juga kelihatannya nggak ada habis-habisnya. Pasukan aliansi bener-bener lagi dalam posisi yang sulit. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang nunjukin betapa beratnya jadi seorang komandan ya. Dilema yang dihadapin Touka itu realistis banget dalam perang. Dan konfirmasi soal Ekaristi yang nggak ngasih XP itu bener-bener game changer yang ngerugiin banget. Vicious lagi-lagi nunjukin kalau dia itu musuh yang cerdas, yang nyerang bukan cuma pakai kekuatan, tapi juga pakai strategi buat ngelemahin mekanisme kekuatan lawannya. Sekarang, dengan MP yang jadi sumber daya super terbatas, Touka harus ngambil keputusan yang sangat kritis. Keputusannya bakal nentuin nasib ribuan prajurit di medan perang. Apa yang bakal dia lakuin? Apakah dia bakal ngorbanin prajurit biasa demi nyimpen kartu trufnya?
Jadi kita lanjut dari Toka yang lagi ngamatin medan perang. Pasukan Ekaristi datang nggak ada habis-habisnya. Dia pun dihadapkan sama dilema seorang komandan. Dia mikir, apa dia harus nurunin para pahlawan elitnya kayak Ayaka dan Hijri sekarang buat nyelamatin prajurit biasa. Tapi risikonya gede banget. Mereka nggak tahu Vicious ada di mana. Dan yang paling parah, Ekaristi ini nggak ngasih XP. Kalau para pahlawan kehabisan MP sekarang, mereka bakal nggak berguna pas bos yang sebenarnya muncul. Bener-bener pilihan yang sulit. Setelah mikir panjang, Toka ngambil keputusan. Dia bakal maju sendiri buat ngadepin Ekaristi raksasa. Kenapa? Soalnya skill efek statusnya itu irit MP banget. Dia bisa berantum lama tanpa ngabisin sumber daya penting sambil nyimpen kartu trufnya. Tapi pas dia udah mau berangkat, tiba-tiba seekor burung gagak terbang dan mendarat di depan mereka. Dan burung itu ngasih sinyal rahasia dari Erika. Ini familiar. Mereka langsung siapin papan Ouija. Tapi Touka yang super waspada langsung curiga. Tunggu dulu. Bukannya familiar Erika yang satu lagi ada di sini bareng pasukan Rohem? Kenapa dia pakai yang ini? Dia pun nanya langsung, Erika, ini kamu? Dan jawabannya, bukan. Terus si familiar ngeja 3 huruf. L, I, S. Ternyata pengendali familiar ini adalah Lisbeth, si gadis Dark Elf temennya Eve. Jadi, kita dapat lore drop penting. Sihir familiar ini ternyata bisa diajarin. Erika udah ngajarin Liz buat jadi operator komunikasi kedua. Seras yang dengar nama Liz jelas seneng banget. Touka yang sadar kalau Liz lagi gugup langsung nenangin dia. Gak usah formal-formal, ini perintah kaptenmu. Lewat familiar gagaknya, Liz ngasih laporan ke Touka. Misinya cuma satu, nyari tahu di mana posisi Vicious dan ketiga muridnya. Dan setelah beberapa saat yang menegangkan, Liz ngasih jawaban yang mereka tunggu-tunggu. Mereka ada di Eno, ibu kota Alion. Jadi konfirmasi, Vicious dan para bosnya gak ada di medan perang ini. Prediksi Touka dan Lokiela benar. Pasukan tentara putih ini beneran cuma pasukan pengalih perhatian. Ini benar-benar kemenangan intelijen yang luar biasa. Sekarang, Touka tahu kalau dia gak perlu nyimpen kartu trupnya lagi. Dia bisa gerak lebih bebas. Setelah dapat info ini, Touka nunjukin sisi protektifnya. Dia minta Liz buat istirahat, sadar kalau pakai sihir familiar itu capek banget. Dalam hatinya, dia ngaku kalau dia agak lunak ke Liz dan Nyaki. Kenapa? Karena dia ngelihat mereka sebagai cerminan dirinya yang dulu yang bisa tumbuh dengan benar. Ini nunjukin kalau Touka punya keinginan buat ngelindui kepolosan. Dengan semua info baru ini, Touka pun nyusun strategi akhir. Dia ngasih perintah ke salah satu kesatria suci buat manggil Ayaka Sogo ke garis depan. Rencananya adalah bertukar tempat. Touka bakal ngurusin gelombang awal, terus Ayaka yang bakal maju sebagai kekuatan utama. Kemudian, kita pindah ke sudut pandang Ayaka. Dia dapat pesan dari Touka. Dia pun pamitan sama Suo Kayako. Kayako, seperti biasa, bakal tetap di belakang buat ngejaga pahlawan-pahlawan lain. Di sini kita dapat momen emosional lagi. Kayako ngegasin kalau alasannya gabung sama grup Ayaka itu ya karena Ayaka sendiri. Dan Ayaka dengan tulus bilang, kalianlah alasan kenapa aku bisa sekuat ini. Benar-benar nunjukin ikatan mereka yang kuat. Gimana Billy Zoners? Benar-benar episode yang isinya lampu hijau ya. Dengan konfirmasi posisi Vicious, semua keraguan Touka hilang. Dia sekarang bisa nyusun strategi dengan lebih agresif. Dan perkembangan karakter Touka di sini juga dalam banget. Sisi protektifnya ke Liz dan Nyaki itu nunjukin kalau dia udah bukan lagi murni soal balas dendam. Dia juga punya sesuatu yang pengen dia lindungi. Strategi bertukar tempat sama Ayaka itu juga cerdas. Ini cara paling efisien buat ngemanfaatin kekuatan mereka. Touka yang irit MP buat ngebersihin jalan, terus Ayaka yang full power buat ngancurin sisanya. Sekarang, dengan Ayaka yang udah dipanggil ke garis depan, pertarungan sesungguhnya bakal dimulai. Gimana aksi dari pahlawan terkuat kita ini? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.